Mau dibawa kemana cucuku? Hei! Lepaskan aku! Ayo lepaskan aku! Tapi bagaimanapun juga, ia berada dalam cengkraman penculik yang tidak kita kenal. Permaisuri Raja yang kehilangan putra tercinta membuat halu pilu di Malwapati. Mereka belum mengetahui siapa penculiknya dan oleh karena itu, Prabu Anglingdarma akan melakukan semedi di Sanggar Pamelangan untuk mencari petunjuk dari para dewa. Di kediaman Patih Batik Madrim, Dewi Kusuma Gandawati meminta izin ikut ke keraton untuk menghibur Permaisuri Raja. Dan sebelum memberi izin, Sang Patih lebih dulu meminta pendapat dari Tumenggung Prabeswara dan Sang Tumenggung menyetujuinya. Baiklah, ayo kita berangkat. Ayo, baik, silakan. Dinda Ratu. Sabar, Dinda. Sabar. Sabar, Dinda Ratu, sabar. Semuanya telah terjadi. Tapi diculik oleh manusia setengah siluman dari jurang Grawah. Untuk apa? Ini jelas bukan teror dari gelembung jahat Rahwana. Dan penculik ini juga tidak ada kaitannya dengan Prabu Baka. Tingkil, para senopati, Tumenggung, dan Pini Sepuh Malwapati merapatkan kasus penculikan putra mahkota yang dilakukan oleh para siluman jurang Grawah. Belum pernah ada orang yang datang ke tempat itu kecuali Tumenggung Prabeswara. Dikisahkan, Sang Tumenggung secara tak sengaja menemukan buah jurang Grawah ketika dirinya sedang mencari mustika kalung yang hilang di Gua Naga Septapertala. Dan inilah kisahnya. Ya, benar. Aku harus mohon palilah Sang Hyang Antaboga dulu. Sang Hyang Antaboga. Pikir aku tak bisa meringkusmu kembali? Ringkus dia! Selamat datang di istanaku. Apa saya tidak salah masuk? Apa yang kamu ragukan? Untuk apa kamu ke sini? Mohon ampuni saya, Hyang Batara. Tidak apa. Sudah jamak manusia ragu. Maafkan kalau para pengawalku berlaku kasar kepadamu. Mendauh apa kamu dari gustimu Sang Prabu Anglingdarma? Bukan. Mustika kalung yang Antaboga. Benar. Akan membuat pemakainya mampu menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanan. Yang Antaboga berjanji akan menghadiahkan kalung itu pada putra Anglingdarma. Siapa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo. Saya ingat cerita itu. Cerita tentang Antaboga palsu tidak begitu berkesan. Iya. Kegembiraan. Saya khawatir, Gusti. Jangan-jangan... Setelah cerita itu selesai dikisahkan, Pini Sepuh Sukmaseta akhirnya menarik kesimpulan jika Ratu Siluman Ratu Pundulu juga menginginkan mustika kalung yang hilang. Karena mustika itu terkenal dengan kesaktiannya yang bisa menembus bumi. Dan untuk membebaskan putranya Angling Kusumo, maka diutuslah Patih Batik Madrim bersama Tumenggung Prabeswara. Ampuni hamba Hyang Widi, kalau hamba harus membunuh.
mungkin Aji Mustika Kalung Antaboga akan menyelesaikan semua ini. Apa ini? Lepaskan aku! Yang sudah terlanjur Para siluman sepertinya sudah mengantisipasi kaburnya Pangeran Anglingkusumo, sehingga mereka telah siap menunggu di luar gua. Ratu Pandu yang kemudian juga berada di tempat itu menyampaikan jika dia akan menjadikan Anglingkusumo sebagai raja. Namun rencana itu tampaknya akan kandas setelah Pati Sakti Batik Madrim tiba-tiba muncul dari celah-celah batu. Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandu. Dia akan kembali bersamaku ke Malopati. Hei, yang sudah berada di sini tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Iya, termasuk Patih. Atas nama Prabu Angling Dharma, aku punya Purbawisesa. Dan Reksa Jero, serang! Buktikan pada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Baik. Ayo ringkus mereka! Kalian semua bodoh! Bunda, Putraku, Kepulangan Anglingkusumo membuat Permaisuri Dewi Sekarwangi terkejut. Dia tak menyangka jika putranya kini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Karena rindu, si Dewi memeluk Anglingkusumo dengan begitu erat. Akhirnya keluarga Prabu Angling Dharma kini dapat berkumpul kembali. Haruskah aku kembali terkungkung di rumah tuaku di Bukit Meranggas ini? Berilah aku kekuatan agar aku bisa membuat keputusan Ratu Gelap, masuklah dalam diriku. Datang. Gendrawani, kamu akan bebas bergerak seperti dulu. Kamu akan menjadi Ratu Gendrawani atau Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Hanya dengan sebuah ucapan. Iya, dan seluruh kekuatanmu akan menjadi sosok dan kekuatan Ratu Gelap. Iya, saya mengerti. Aku sudah manjing dalam gua garbamu. Baik, Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan. Karena memang kamulah sang Ratu Gelap di masa datang. Rupanya kamu bisa membaca apa yang aku pikirkan. Dengan menyatunya Ratu Kegelapan ke dalam tubuh membuat Gendrawani sekarang menjadi bisa membaca pikiran semua orang. Gendrawani merasa jika dirinya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun sebagai seorang ratu tak lengkap jika dia tidak memiliki senopati dan prajurit. Dan oleh karena itu, Soca Cendawa akan membawa Gendrawani menuju gua neraka untuk mulai menghimpun pasukan baru. Itu tidak bisa kita tembus. Tenang, tenang Bopo. Selamat datang, Ratu. Siapa yang berteriak? Kita akan segera melihatnya, Bopo. Kita harus yakin, Bopo. Ayo, ayo Bopo. Silakan, Ratu. Ratu datang. Sembah pada Nyi Ratu. Sembah kalian, aku terima. Aku butuh 2 senopati. Baik, Nyi Ratu. Cukup. Bagas, kamu jadi senopatiku. Likan. Cukup. Terima kasih, Nyi Ratu. Aku butuh ratusan prajurit. Kami siap menjadi prajuritmu, Nyi Ratu. Bagus. Kanda,
Jadi, Demi menghindari terulangnya penculikan Pangeran Kusumo, Prabu Anglingdarma berencana mengirim putranya kepada Padepokan Sugaluh agar dilatih oleh Resi Mahasura. Karena di padepokan itu, Angling Kusumo akan mendapatkan bekal ilmu, baik ilmu kanuragan maupun ilmu ketatanegaraan, yang ke depan akan menunjang kepemimpinan yang harus dilakukan Angling Kusumo apabila telah dinobatkan menjadi seorang raja. Dinda mengerti, Kanda. Ni Ratu, Iya, pergilah ke Serambi, Nyi Dewi. saya harus ke Megapura lagi, Ni Ratu. Iya, Nyi Dewi memang dipersiapkan oleh para dewa untuk menjadi ratunya para ratu. Ayolah Nyi Dewi, kita harus ke Megapura secepatnya.